Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 Agustus 2022 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novianti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Cukup panjang ya bacaan kita hari ini. Mari kita baca bersama-sama. Judulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual berserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, bacaan hari ini adalah bacaan yang pasti sudah pernah kita dengar. Petrus bertanya, "Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali?" Bagi Petrus dan bagi kebanyakan dari kita, 7 itu sudah sangat luar biasa. Tetapi Yesus berkata, "Bukan, tetapi 70 kali 7 kali." Lalu timbullah perdebatan.
Berapa ya 70 kali 7 itu? Apakah 490 atau 70 kali 70 kali 70 kali 70 yang artinya 70 pangkat 7 yang besar sekali jumlahnya? Yang mana itu? Yang mana? Sobat Fresh Juice, tidak penting berapa jumlahnya. Yang terpenting adalah angka itu merupakan jumlah yang sangat besar di luar pemikiran kita, bahkan mungkin di luar kemampuan kita untuk menghitungnya. Jarinya nggak cukup. Bagi manusia 7 kali itu sudah luar biasa, tapi bagi Tuhan itu belum cukup. Suami saya kalau makan keripik, dia selalu buka bungkusnya, lalu setelah selesai makan, dia tinggalkan begitu saja, sampai keripiknya melempem. Pertama kali dia melakukannya, saya tegur dengan penuh senyum. Jangan lupa ya, tolong ditutup lagi bungkus keripiknya. Besoknya dia melakukan lagi untuk kedua kalinya. Nada suara saya mulai tinggi. Ayo dong, ingat dong, tutup lagi keripiknya. Dia masih mengulangi. Makin tinggi nada suara saya. Kok kamu lupa terus? Nanti melempem nih keripiknya, mesti dibuang. Dan kalau besoknya dia lupa lagi, wah saya makin emosi. Kok dibilangin susah banget? Ini kan gampang, sesuatu yang mudah. Kenapa kamu lupa terus? Dan akhirnya kami pun ribut hanya gara-gara keripik. Belum 7 kali, tapi saya sudah marah dan sulit sekali untuk mengampuni suami saya. Pengampunan sebetulnya adalah salah satu bentuk kemurahan hati. Di dalam Injil dikatakan, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu di surga murah hati. Kita tahu Tuhan sangatlah murah hati. Dia memberikan udara yang berlimpah-limpah kepada kita tanpa hitung-hitungan. Dia juga memberikan sinar matahari yang berlimpah kepada kita tanpa hitung-hitungan. Semuanya dia berikan dengan gratis. Bahkan saat kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, lupa ke gereja, malas berdoa, kita tetap bisa bernafas. Dia tetap memberikan oksigen itu. Bayangkan ya, kalau kita lupa berdoa 1 hari, lalu Tuhan sumbat oksigennya. Oh, rasain, kamu lupa berdoa, jadi saya hentikan dulu oksigennya sebentar. Waduh, kayak apa jadinya ya? Untung Tuhan kita tidak hitung-hitungan. Tetapi manusia seringkali hitung-hitungan. Bahkan mereka yang menyebut dirinya filantropis, yang bermurah hati, sering memberikan sumbangan, seringkali dia hitung-hitungan. Wah, aku sudah banyak menolong yayasan ini. Artinya kalau aku ada perlu, aku bisa minta tolong juga ke yayasan ini. Oh, aku sudah banyak menolong orang ini. Berarti harusnya suatu kali nanti dia bisa menolong. Seringkali kita menghitung. Itulah manusia. Tetapi kita harus jadi murah hati seperti Bapa kita di surga murah hati adanya. Apakah mengampuni itu mudah? Memang tidak mudah. Katekismus Gereja Katolik nomor 2843 mengatakan, perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan berakhir dengan perkataan, Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Segala sesuatu bergantung pada segenap hati. Tidak berada dalam kekuasaan kita untuk tidak merasakan lagi kesalahan dan dengan demikian melupakannya. Tetapi hati yang membuka diri bagi Roh Kudus dapat menjadikan luka ini suatu belas kasihan dan membersihkan pikiran,
dengan menjadikan kesalahan itu suatu syafaat. Jadi ternyata Katekismus Gereja Katolik menyadari bahwa mengampuni itu bukan perkara mudah. Dan kita tidak punya cukup kekuatan, cukup kuasa untuk mengampuni dan bahkan melupakan semua sakit hati, tidak merasakan lagi kesalahan itu. Tidak, katanya. Kita memang tidak berkuasa untuk melupakan dan menghilangkan semua rasa sakit itu. Tetapi bagaimana cara kita bisa mengampuni dengan segenap hati? Yaitu dengan membuka hati bagi Roh Kudus. Membiarkan Roh Kudus yang bekerja mengubah hati kita, memenuhinya dengan belas kasihan. Lalu kita juga berdoa bagi orang yang nyebelin itu, ya, kita berdoa bagi mereka. Sehingga itu akan membersihkan pikiran kita. Ternyata itu caranya. Membuka hati bagi Roh Kudus dan mendoakan orang itu. Dengan demikian, Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga kepada kamu. Kita yang sudah menerima kemurahan hati Tuhan, mari kita juga bermurah hati kepada sesama kita. Berikan pengampunan dengan cuma-cuma karena kita telah menerimanya dengan cuma-cuma pula. Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Murah, ini kami anak-anak-Mu. Engkau tahu isi hati kami, kemarahan kami, luka-luka hati kami. Saat ini kami mau mengampuni. Kami mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Maka kami buka hati kami untuk Roh Kudus-Mu. Bekerjalah Roh Kudus, ubah hati kami, penuhi dengan belas kasih-Mu. Dan kami mau berdoa bagi orang-orang yang kami benci ini. Biar kiranya kasih-Mu juga memenuhi mereka. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 11 Agustus 2022. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.